Pemirsa, dalam satu pekan terakhir, tim Rumah Transisi Jokowi JK telah menghasilkan sejumlah opsi pemerintahan untuk Kabinet Jokowi JK. Rencananya hari ini akan digelar rapat evaluasi tim transisi yang akan dipimpin langsung oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Deputi Tim Transisi Andi Wijayanto di Rumah Transisi di Menteng, Jakarta Pusat. Andi menjelaskan rapat evaluasi rencananya akan membahas perkembangan terbaru hasil musyawarah tim transisi, termasuk rencana pertemuan antara Jokowi dan SBY pekan depan. Andi juga menjelaskan pembentukan kelompok kerja telah selesai dibahas bersama para relawan Jokowi JK. Sebanyak 80 nama dari kalangan relawan telah masuk ke dalam pembentukan Pokja. Andi juga menyebut sesuai arahan Jokowi akan ada 2 orang yang bergabung dengan tim transisi, namun ia enggan menjelaskan siapa 2 nama yang dimaksud akan menjadi penasihat baru di tim transisi. Biasanya kalau rapat evaluasi ya rapat terbatas itu saja. Agendanya kira-kira? Membahas update ya progress report kemajuan tentang apa yang sudah dilakukan oleh kantor transisi dan bagaimana arahan Pak Jokowi JK untuk minggu depan, terutama karena akan ada interaksi antara Pak Jokowi dan Pak SBY minggu depan. Proses pembicaraan transisi pemerintahan baru kemungkinan akan digelar pekan depan. Sejumlah agenda sudah disiapkan dalam pembicaraan antara Presiden SBY dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan telah bertemu dengan Menko Polhukam Joko Suyanto pada hari Sabtu malam untuk membicarakan rencana pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas transisi pemerintahan. Sebelumnya Jokowi menjelaskan ada sejumlah rencana yang akan dia lakukan pasca pertemuan dengan SBY. Salah satunya adalah mengkaji anggaran dan kerja sejumlah kementerian yang ada saat ini. Setelah ini segera kita akan bertemu dengan beliau untuk memuluskan jalannya transisi. Kita ingin persoalan-persoalan di kementerian juga kita bisa masuk untuk mendapatkan data-data. Kita juga ingin masuk ke kementerian-kementerian itu akan kita lakukan setelah saya bertemu dengan Pak SBY. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto dalam pesan pendeknya mengatakan pertemuan kemungkinan akan berlangsung di Bali pada tanggal 27 atau 28 Agustus mendatang. Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmansyah mengatakan Presiden SBY sejauh ini sudah mendukung proses transisi yang sedang berjalan. Dia menyampaikan sejumlah hal yang akan dibicarakan pada pertemuan resmi pertama nanti. Salah satunya adalah soal program-program yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Kita masih memiliki 28 juta orang miskin di Indonesia dan ini perlu percepatan untuk pengentasan kemiskinan dalam 5 tahun ke depan. Tentunya Presiden SBY akan menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Selama ini kita memiliki sejumlah program untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Proses transisi sendiri diharapkan akan memuluskan peralihan pemerintahan. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai Kabinet Jokowi JK diharapkan bisa menjaga iklim yang stabil dan menopang kondisi ekonomi seperti yang pernah dilakukan di era pemerintahan SBY. Jokowi harus juga mempunyai jurus yang lebih baik gitu. Jadi artinya memang ada persoalan bahwa kecenderungan stabilitas era SBY itu akhirnya menjadi semacam koalisi elit gitu ya, secara politiknya, sehingga akhirnya rakyat cenderung terabaikan. Yang ingin dikembangkan oleh Jokowi adalah koalisi rakyat misalnya, koalisi elit tidak. Tapi bagaimanapun ke depan Jokowi adalah presiden. Yang dia bahas bukan hanya persoalan tidak terstruktur, tapi persoalan struktur juga. Dalam struktur politik ekonomi, bagaimanapun juga stabilitas juga menyangkut struktur birokrasi, menyangkut tata negara. Jadi Jokowi harus punya cara bagaimana dia bisa melanjutkan stabilitas-stabilitas. Dalam visi misinya, Jokowi JK mengatakan ada 9 program yang menjadi prioritas dalam pemerintahan mendatang. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Tim Liputan Metro TV. Presiden terpilih Joko Widodo berencana mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif. Namun ia belum memastikan apakah akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi atau tidak. Kebijakan soal bahan bakar minyak bersubsidi menjadi tantangan berat bagi Presiden terpilih Joko Widodo.
Sebab dari tahun ke tahun jumlah subsidinya terus membengkak. Tahun ini saja jumlah subsidi BBM terancam jebol. Pengetatan yang dilakukan belakangan ini membuat kelangkaan terjadi di sejumlah tempat. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2015, total subsidi BBM mencapai 291,1 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat dibanding jumlah subsidi BBM 2014 yang mencapai 246,5 triliun rupiah. Diperkirakan kebutuhan BBM bersubsidi tahun 2015 mencapai 48 juta kiloliter, meningkat dari tahun ini sebesar 46 juta kiloliter. Presiden terpilih Joko Widodo memastikan akan mengalihkan subsidi BBM yang jumlahnya mencapai hampir 300 triliun itu ke sektor produktif. Dan kita harus tahu bahwa subsidi BBM itu 70% dinikmati oleh yang punya mobil. Sehingga perlu dialihkan kepada sektor-sektor produktif, usaha-usaha produktif, misalnya pupuk untuk petani, pestisida untuk petani, solar untuk nelayan, mesin-mesin untuk nelayan, kapal untuk nelayan, ya seperti itu. Atau untuk usaha mikro di kampung, UMKM, harus masuk pada usaha-usaha produktif. Bukan subsidi diberikan untuk kenikmatan. Namun Jokowi belum memastikan apakah akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi atau tidak. Ia berkilah semua masih bisa dihitung. Terkait dengan konversi bahan bakar, Jokowi berencana mengalihkan bahan bakar pembangkit listrik milik PLN dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Karena itu, pemerintah mendatang akan menyegerakan pembangunan infrastruktur pipa untuk gas. Tim Liputan Metro TV.